Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami cintai, baik, materi kita kali ini adalah pelajaran shorof. Kitab yang kita pakai adalah kitab Kailani. Kalau Anda buka kitab ini ada yang di dalam kotak dan ada yang di luar kotak. Yang di dalam kotak adalah kitab Kailani, yang di luar kotak adalah Matan Tasrif Al-Izzi. Jadi yang di dalam ini menjelaskan apa yang ada di luar. Tapi Ustaz kali ini tidak akan mengajarkan kalian Kailani, tapi Ustaz akan mengajarkan kalian Matan Tasrif Al-Izzi. Karena kalau kita baca yang di dalam, kita baca Kailaninya, baru kita dapat suatu kaji adalah seandainya kita baca panjang. Kalau kita baca pendek, kita nggak dapat kajinya. Tapi kalau kita baca di luar, sedikit pun kita baca, insya Allah kita sudah mendapatkan kaji shorof ini. Baik, kita mulai dari awal ya, dari halaman 2. Silakan Anda buka halaman 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna at-tasrifa fil lughati at-taghyir wa fi as-sina'ati tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Thumma al-fi'lu imma thulathiyun wa imma ruba'iyun wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fihi wa kullu wahidin minhuma imma salimun aw ghairu salimin. Wa na'ni bis-salimi ma salimat hurufuhul asliyatu allati tuqabilu bil fa'i wal 'aini wal lami min hurufil 'illati wal hamzati wat tad'ifi. Anak-anak bisa ulang video ini untuk seandainya belum dapat lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam, ketahuilah olehmu, anna tasrifa, akan bahwa sungguhnya tasrif, fil lughati, pada bahasa, at-taghyiru, adalah berubah, wa fis sina'ati, dan pada istilah, tahwilul aslil wahidi, ialah berpaling asal yang satu, ila amthilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang berbeda, lima'anin maqsudatin, untuk makna-makna yang dimaksudkan, la tahsulu illa biha, yang tidak hasil ianya makna, illa biha, kecuali dengannya amsilah yang berbeda. Thummal fi'lu, kemudian bermula fi'il, imma sulasiyun, ada kala sulasi, wa imma ruba'iyun, dan ada kala ruba'i. Wa kullu wahidin minhuma, dan bermula tiap-tiap satu daripada keduanya, imma mujarradun, ada kala mujarrad, au mazidun fihi, atau mazid fi. Wa kullu wahidin minhuma, dan bermula tiap-tiap satu daripada keduanya, imma salimun, ada kala salim, au ghairu salimin, atau ghairu salim. Wa na'ni bis salimi, dan kami maksudkan dengan salim, ma salimat hurufuhul asliyatu, barang yang selamatlah hurufu, huruf-hurufnya barang, al asliyatu, yang asli, allati tuqabilu, yang sejajar ianya huruf, bil fa'i, dengan fa, wal aini, dan ain, wal lami, dan lam. Dari mana selamatnya? Min hurufil illati, dari huruf illat, wal hamzati, dan hamzah, wat tad'ifi, dan huruf yang berganda. Baik, Ustaz jelaskan. Di sini musannif
yaitu Imam Al-Izzi menjelaskan kepada kita semua. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah." Beliau ingin menjelaskan pertama makna tasrif. Apa sih itu tasrif? Tasrif menurut istilah bahasa Arab, makna tasrif adalah berubah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas kitab ini, "Wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya'qilun." Wa tasrifi, dan berubahnya angin. Wa tasrifir riyah, dan berubah angin, ayatun liqaumi ya'qilun, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Jadi di sana ada teks tulisan tasrif yang bermakna berubah. Namun wa fi sina'ah, dalam istilah yang dipakai oleh ulama sharaf, tasrif itu adalah tahwilul aslil wahidi, berpalingnya asal yang satu kepada contoh-contoh yang berbeda untuk menghasilkan makna yang kita inginkan. Yang dimana la tahsulu illa biha, gak bakal ada makna yang diinginkan kecuali dengan amsilah yang berbeda-beda. Contohnya dalam bahasa Indonesia misalnya. Dalam bahasa Indonesia ada kata tolong. Ya, dari tolong ini kita bisa merubahnya menjadi menolong. Dari tolong bisa menjadi ditolong. Dari menolong bisa menjadi tolonglah. Dari tolong bisa menjadi penolong. Dari tolong bisa jadi jangan tolong. Nah, jadi untuk menghasilkan makna yang kita inginkan, kita harus mentahwilkannya, kita harus memalingkan lafaz tolong itu kepada kalimat-kalimat yang berbeda. Kalau untuk perintah kita bilang tolonglah, kalau untuk makna pelaku kita bilang penolong. Kalau kita bilang untuk objek tolong, kita bilang orang yang ditolong. Begitu. Jadi itulah tasrif yang menurut istilah. Itu yang bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, asal yang satu ini adalah masdar. Ya, kalau di dalam kita tengok, asal yang satu ini menurut pendapat kuat, menurut ulama Basrah, asal yang satu ini adalah masdar. Nasara yansuru nasran. Dari nasran berpaling kepada nasara. Ya, dari nasran pertolongan menjadi nasara, telah menolong. Menjadi yansuru, sedang menolong. Menjadi fahuwa nasirun, menjadi nasirun, orang yang menolong. Menjadi mansurun, orang yang ditolong. Menjadi unsur, tolonglah. La tansur, jangan tolong. Mansurun, waktu menolong. Mansurun, tempat menolong. Minsurun, alat menolong. Itulah yang dikatakan dengan tasrif. Jadi kita rubah-rubah lafadznya untuk menghasilkan makna yang ingin kita ungkapkan. Kamu ingin bilang apa? Ya, apa yang ingin kamu ungkapkan? Maka kamu tasriflah. Itulah yang dikatakan dengan tasrif dalam istilah ilmu sharaf. Summa, kemudian al-fi'lu imma sulasi wa imma rubai. Fi'il itu ada yang sulasi dan ada yang rubai. Perhatikan. Kita buat ranjinya. Al-fi'lu, fi'il ada sulasi, ada rubai. Sulasi adalah fi'il yang asal hurufnya ada 3. Asal hurufnya ada 3. Wazannya adalah fa'ala. Seperti doroba, nasoro, jalasa, dan lain sebagainya. Rubai adalah fi'il yang asal kalimatnya ada 4. Wazannya adalah fa'la. Ya. Seperti dahroja, waswasa, zalzala, qalqala, dan lain sebagainya. Ya. Kalau di sulasi ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau di rubai ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il pertama dan lam fi'il kedua. Kemudian wa kullu wahidin minhuma imma mujarrad wa imma mazid fi. Masing-masing keduanya, sulasi ada mujarrad, ada mazid fi. Rubai gitu juga, ada mujarrad, ada mazid fi. Mujarrad ini apa? Mujarrad artinya adalah semata-mata. Semata. Maknanya 3 huruf semata, nggak ada tambahannya. Ya, itu adalah sulasi mujarrad. Fa'ala, fa'ula, fa'ila, ya, hasiba, jalasa, nasara.
Dia cuma 3 huruf, nggak ada tambahannya. Itu adalah sulasi mujarrad namanya. Kemudian ada sulasi mazid fi. Dia 3 huruf asalnya, tapi ada tambahannya. Ditambah hamzah di awalnya. Af'ala, contohnya akroma, ajlasa, adroba, dan lain semacamnya. Ataupun ditambah ta di awalnya. Tafa'ala, takassara. Ya, itu adalah sulasi mazid fi. 3 huruf, tapi ada tambahannya. Rubai, ada rubai mujarrad, rubai 4 huruf semata, seperti fa'lala, dahroja. Ya, ada rubai yang mazid fi, yang ada tambahannya, seperti tafa'lala, tadahroja, dan lain semacamnya. Kemudian wa kullu wahidin minhuma imma salimun aw ghairu salim. Masing-masingnya juga ada salim, ada ghairu salim. Salim, ghairu salim. Ini ada salim, ada ghairu salim. Pun ini ada salim dan ada ghairu salim. Lalu pertanyaan, Ustaz, salim itu apa? Langsung dijawab sama musannif. Wa na'ni bis salim. Ya, di sini jelaskan musannif apa itu salim. Yang kami maksudkan dengan salim adalah ma salimat hurufuhul asliyah, fi'il yang selamat huruf aslinya. Huruf asli itu huruf yang sejajar dengan fa, ain, dan lam. Ya, doroba, fa fi'ilnya do, ain fi'ilnya ro, lam fi'ilnya lam. Lam fi'ilnya adalah ba. Selamat huruf aslinya. Dari mana selamatnya? Dari huruf ilat dan hamzah dan huruf yang berganda. Jadi salim adalah huruf aslinya tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang berganda. Berarti kebalikannya, ghairu salim. Ghairu salim adalah fi'il yang di huruf aslinya ada huruf ilat, atau ada hamzah, atau ada huruf yang berganda. Kemudian kita buat contohnya masing-masing ya. Fi'il sulasi mujarrad salim, contohnya doroba. Doroba ini dia sulasi mujarrad dan dia salim. Tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang berganda. Yang ghairu salim contohnya wa'ada. Di sini ada waw. Waw itu adalah huruf ilat. Bagi kamu yang nggak tahu huruf ilat itu adalah waw, ya, dan alif. Ya. Kemudian mazid fi, contohnya akroma. Akroma. Ini sulasi mazid. Ini sulasi mazid fi, yang dimana di huruf aslinya tidak ada huruf ilat dan hamzah dan tadhif. Kaf, ro, mim. Kan tidak ada huruf yang saya sebutkan tadi. Yang ghairu salim contohnya au ada wawunya di sini, ghairu salim. Sulasi mujarrad rubai mujarrad salim contohnya adalah dahroja misalnya. Rubai mujarrad ghairu salim contohnya wasa. Ini rubai mujarrad 4 huruf dia kan, dan ada huruf wawunya. Kemudian rubai mazid fi salim contohnya tadahroja. Ya. Ini ada mazid fi salim. Mazid fi salim. Contoh yang ghairu salim seperti wasa. Mungkin inilah yang disebut dengan pembahagian yang 8. Ya. Jadi kalau seandainya kamu ditanya tentang pembagian yang 8, inilah dia. Ada 8 dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ini pembagian fi'il. Mudah-mudahan kalian mencatat ranji ini, karena barangkali ini besok akan masuk dalam ujian. Mungkin hanya ini pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.